Salam sejahtera bagi umat Tuhan dimanapun berada. Kembali bersama Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Firman Tuhan akan saya bacakan dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu hari ada seorang anak yang beranjak remaja, sering pulang terlambat ke rumahnya tanpa alasan yang jelas, dan tentu saja membuat khawatir orang tuanya. Akhirnya suatu hari ayahnya membuat satu kesepakatan dan berkata kepada anaknya, "Lain kali kalau kamu terlambat pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, kamu hanya akan mendapat sepotong roti dan segelas air putih untuk makan malammu pada hari itu." Si anak pun sepakat dan mengangguk bertanda setuju. Pada hari berikutnya, si anak malah pulang lebih terlambat dari biasanya. Ia berpapasan dengan ibunya di pintu namun tidak mengatakan apapun. Ia pun juga melihat ayahnya di ruang TV dan ia juga bungkam. Pada malam hari, saat makan bersama, benar saja ia hanya melihat secuil roti dan segelas air putih di hadapannya. Sebaliknya, piring ayahnya berlimpah dengan makanan, termasuk sup dan segelas susu. Anaknya berpikir, wah, malam ini sampai besok ia akan menderita kelaparan. Dalam suasana hening tersebut, sang ayah memandang anak itu. Tidak lama kemudian, sang ayah mengambil piring si anak itu bersama dengan gelasnya dan menempatkan di hadapannya. Kemudian dia menggeser piring berisi nasi dan segelas susu beserta sup ke hadapan anaknya. Dalam bungkam, keduanya makan yang ada di hadapannya. Anaknya menyaksikan bagaimana sang ayah makan secuil roti sebagai hukuman yang ditanggung atas kesalahan dia. Dan di depannya sendiri, dia menyaksikan anaknya makan makanan yang berlimpah. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, kalau mau menjalankan hukum utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bapak, Ibu, begitu indahnya kalau di dalam keluarga kita bisa menempatkan hukum kasih sebagaimana dilakukan sang ayah kepada anaknya yang melanggar perintahnya. Kasih itu bukan dipakai untuk memanjakannya, tapi dijadikan sebuah keteladanan. Bukti kalau sang ayah sungguh mengasihi anaknya sehingga dia mau anaknya tinggal di dalam kasih itu, bukan menjauhkannya dari kasih itu. Bisa saja kan sang ayah mengusir anaknya, memukuli anaknya, atau mengurungnya di dalam satu ruangan yang gelap, dan berbagai hukuman lainnya. Namun ada satu hukum yang melampaui dari hukuman lain, yaitu hukum kasih. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, menderita, mati di kayu salib, menebus dosa yang tidak pernah dilakukannya. Dan disitulah kita melihat cinta kasih yang besar dari seorang Bapa. Ada berapa banyak keluarga Kristen yang sama keluarganya, relasinya rusak karena perselisihan, karena ucapan yang menyinggung, karena uang, karena harta warisan, karena kehadiran orang ketiga, karena perbedaan pandangan antara orang tua dan anak, dan banyak hal lain. Untuk itu mari periksa diri kita.
Sudahkah kita mengasihi keluarga kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini kami diajar untuk menerapkan hukum yang utama di dalam kehidupan kami. Hukum kasih. Sebagaimana kami mengasihi Allah, dan Kau sendiri telah mengasihi kami, setiap anak-anak-Mu, lewat pengorbanan-Mu. Demikian juga kami boleh mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri-Mu sendiri. Dan biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memancarkan kasih Kristus di tengah dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita menyadari bahwa tidak ada hukum yang lebih utama selain hukum kasih yang diberlakukan kepada setiap anggota keluarga kita. Maka berlakukanlah hukum kasih itu sebagai bukti kasih kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, adik kakak keluarga, dan itu membuktikan kasih kita kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.